Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Konnichiwa, konbanwa, minasan genki desu ka? Kembali lagi di channel Mas Conte Update. Tentunya masih bersama dengan Japan Freelance. Oke, minasan, kali ini saya akan berbagi ke minasan mengenai hasil pendaftaran ujian SSW pengolahan makanan di Jepang pada periode pendaftaran 27 November sampai 30 November desu ne. Jadi, kemarin tanggal 30 November sekitar jam 5 lebih sedikit itu diumumkan melalui email. Siapa saja yang dapat kursi atau dapat slot ujian dan siapa saja yang tidak dapat slot ujian. Oke, jadi emailnya seperti ini minasang. Sebentar ya. Oke. Koredana. Ini adalah email pertama yang masuk Oshirase pemberitahuan. Jadi di sini ada tulisannya besar Toseng. Ini bisa diartikan kalau saya ketika mendaftar ujian SSW pengolahan makanan kemarin itu mendapatkan kursi atau mendapatkan slot ujian. Jadi setelah ada tulisan Toseng, di sini disuruh untuk membayar. Ini ya, Betsu no meru de shiharai no meru wo okurimasu. Jadi untuk pembayarannya dikirimkan di email berikutnya. Jadi ada dua kemungkinan. Jika minasang setelah mendaftar itu tidak langsung diberitahukan toseng atau rakuseng ya, akan tetapi nunggu hasil pendaftaran itu selesai. Kemudian nanti dapat email seperti ini. Kalau toseng itu mendapatkan slot ujian, kalau rakuseng, ingat-ingat ya, toseng mendapatkan slot ujian, rakuseng tidak mendapatkan slot ujian. Seperti itu, guys. Jadi untuk pendaftaran ujian SSW pengolahan makanan itu tidak mudah. Tidak langsung mendaftar, langsung bisa mendapatkan slot, tidak begitu. Kemudian untuk langkah-langkahnya sebelum pembayaran ini saya jelaskan terlebih dahulu. Bagaimana sih langkah-langkahnya jika mau mendaftar ujian SSW pengolahan makanan di Jepang? Ini khusus yang di Jepang ya, saya ulangi lagi. Caranya, pertama, oke, ini saya kasih tutorial ya di YouTube saya. Silahkan buka di playlist saya. Kemudian nanti saya tuliskan cara mendaftar ujian SSW pengolahan makanan di Jepang. Pertama, minasang harus membuat akun terlebih dahulu. Cara membuat akun OTAF SSW pengolahan makanan di Jepang ada di video ini. Kemudian untuk akun ini diterima atau tidaknya itu menunggu kurang lebih 5 hari. Oke, sampai sini. Kalau minasang sudah menunggu 5 hari, kemudian dapat email, minasang akunnya sudah jadi. Kemudian kalau akunnya sudah jadi, nanti ketika pendaftaran ujiannya baru boleh ikut. Kalau pembuatan akunnya tidak jadi, minasang disibukkan di sini terus. Karena ini pembuatannya juga agak sulit. Kadang ada fotonya yang salah atau kurang jelas, kemudian nama kata kanannya yang tidak pas juga ada. Ini sangat ribet, jadi minasang harus cukup bersabar. Kemudian setelah minasang membuat akun SSW pengolahan makanan, ketika sudah waktunya mendaftar, minasang saya buatkan video ini. Cara mendaftar ujian SSW pengolahan makanan di Jepang ya. Ini untuk periode tahun 2024 bulan Januari yang ujiannya di Januari. Ini di sini sudah saya jelaskan panjang lebar. Silahkan ditonton cara mendaftarnya. Kemudian setelah minasang mendaftar ini, nanti periode pendaftarannya berakhir, minasang akan dapat email ya. Toseng atau rakuseng, saya ulangi lagi. Kalau toseng itu berarti minasang dapat slot ujian, kalau rakuseng tidak mendapat slot ujian. Kemudian setelah toseng ini kan mendapat slot ujian, minasang harus membayar. Di mana pembayarannya? Dari Tokutegino ini ya, mengirim email lagi di satunya yang seperti ini. Nah, di sini ada link untuk membayar atau minasang disambungkan langsung ke laman untuk pembayarannya. Oke ya, misalkan kita
klik di sini. Di sini ada berbagai macam cara membayar, yaitu bisa pakai PayC, bisa pakai kartu kredit, kemudian pakai kombini. Minasang mau ingin saya jelaskan pakai apa? Kalau saya sih menggunakan PayC ya, menggunakan ini lebih mudah karena saya menggunakan internet mobil Yucho. Di sini kan tersedia. Kalau minasan tidak memiliki internet mobile Yucho, minasan saya sarankan menggunakan kombini. Di sini untuk kombini yang tersedia yaitu Sebung, Family, Lawson dan sebagainya ini ya. Kalau minasang bayarnya 8.000 ya, jangan sampai salah, 8.000 yen. Kalau minasang ke Sebung, minasang tinggal klik yang Sebung ini. Kemudian di sini ada HTTP, silahkan klik aja. Nanti akan keluar seperti ini. Dan yang ini silahkan diberitahukan kepada kasir kombini untuk membayar. Setelah diting seperti biasa minasang membayar 8.000. Ini untuk di 7-Eleven ini yang paling mudah. Kalau minasang membayarnya di Lawson, minasang harus memasukkan kode ini. 20025 kode. Ini memasukkannya bukan di langsung Teng Insang ya, bukan di pegawainya ya. Tetapi minasang harus ke kombini. Saya buatkan seperti ini. Minasang ke kombini, ini saya contohkan di Lawson. Minasang jangan langsung ke kasir sini. Tetapi minasang cari lokasi di mana ya ada ya seperti ini, Lopi ini. Ini pembayarannya sama seperti dengan GFT caranya. Kemudian minasang pilih yang ini aja. Kemudian masukkan nomor tadi, 5 itu, dikakuni dengan benar. Setelah minasang memasukkan nomor ini, di sini kan ada warna oranye ini. Warna kuning kah, oranye kah? Ini silahkan diklik saja. Nanti disuruh memasukkan nomor HP. Kemudian ketika minasang sudah memasukkan nomor HP, suruh kuning bayarnya berapa akan keluar. Setelah itu akan keluar kertas kecil. Di sini silahkan ambil. Kemudian baru dikasihkan kepada Teng Insang. Begitu cara pembayarannya, guys. Ketika kita kasihkan ke Teng Insang, nanti akan di barcode-nya di scan dan kita membayar. Toyukoto desu ne. Sampai sini sudah paham karena Oke, itu tadi untuk cara membayar SSW pengolahan makanan di Jepang. Ada berbagai macam cara membayarnya. Dan minasang yang mengikuti ujian SSW pengolahan makanan bila mana belum memiliki modul, contoh soal, kemudian kosakata per halaman, saya ada semua. Kemudian ada juga link simulasi untuk latihan mengerjakan ujian SSW pengolahan makanan. Silahkan menghubungi Japan Freelance di nomor berikut ini. 0802849263 atau kalau tidak nanti saya cantumkan di deskripsi nomor WA-nya, minasang tinggal menghubungi. Oke, saya kira cukup video kali ini, semoga bermanfaat. Doga omite kurete. Arigatou gozaimashita. Mata ne. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.